Pernahkah engkau melihat seseorang yang bekerja dari pagi sampai malam, namun hidupnya tetap terasa sempit, terbatas, dan seolah tidak pernah cukup? Mungkin itu tetanggamu, mungkin itu teman dekatmu, atau jujur saja, mungkin itu kita. Mengapa ada orang yang bekerja keras tanpa henti, namun hasil yang ia dapatkan tidak sepadan dengan usahanya? Apakah ini kezoliman takdir? Apakah ini ketidakadilan Tuhan? Ataukah ada hukum yang bekerja dalam hidup ini yang selama ini tidak kita sadari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arus Waktu. Mari kita berjalan pelan, tidak tergesa, menelusuri rahasia rezeki yang oleh Allah telah diatur dengan teliti. Rezeki bukan hanya tentang kerja keras. Al-Quran menjelaskan dengan tegas, dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Al-Quran surah Hud ayat 6. Perhatikan kata ini, Allah yang menjamin, bukan perusahaan, bukan atasan, bukan negara, bukan manusia. Namun, mengapa ada orang yang tetap miskin? Karena rezeki bukan hanya hasil dari kerja keras. Kerja keras hanya salah satu pintu, bukan keseluruhan sebab. Ada kerja keras, ada ilmu, ada adab, ada bersih dan halalnya harta, ada doa, ada syukur, ada ketenangan hati, dan ada takdir. Jika seseorang hanya mengandalkan tenaga tanpa ilmu, maka ia seperti unta yang kuat tetapi hanya dipakai membawa barang orang lain. Ia berjalan jauh, memikul berat, tetapi bukan ia yang menikmati hasilnya. Kedua, kerja keras tanpa ilmu hanya jadi kelelahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan diriku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini bukan hanya bicara tentang ibadah, ia bicara tentang hidup. Dalam rezeki yang menentukan bukan siapa paling capek, siapa paling lama bekerja, siapa paling banyak berkeringat, tetapi siapa paling tepat caranya, siapa paling benar jalannya, siapa paling sesuai dengan hukum Allah di bumi. Ilmu adalah cahaya, dan orang yang bekerja tanpa ilmu bekerja dalam gelap. Ia berjalan, ia berlari, namun tidak pernah sampai. Ketiga, rezeki bisa tertahan oleh dosa. Ini bagian yang paling banyak tidak disadari manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ahmad. Perhatikan baik-baik, kadang bukan bekerja keras kita yang kurang, tetapi hati kita yang kotor. Rezeki adalah amanah Allah, dan Allah tidak menaruh amanah pada hati yang penuh maksiat. Seperti air jernih yang tidak akan dituangkan ke dalam gelas yang berlumur najis. Maka ketika seseorang menunda sholat, meremehkan orang tua, menggunjing dan menghina, mengambil yang bukan haknya, menyakiti hati istrinya, menipu dalam jual beli, ia sedang membuat dinding antara dirinya dan pintu rezekinya sendiri. Disinilah letak rahasia terbesar rezeki. Rezeki tidak hanya turun melalui tangan, rezeki turun melalui hati. Kalau hatinya kotor, alirannya tersumbat. Keempat, mengapa Allah tidak langsung mencukupkan semua orang? Allah menjawab sendiri. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Al-Quran surah Rod ayat 26. Kenapa? Karena rezeki bukan ukuran kemuliaan. Kalau kekayaan menunjukkan kemuliaan, maka Fir'aun adalah orang paling mulia. Padahal ia adalah manusia yang paling Allah murkai. Kalau kemiskinan adalah penghinaan, maka Nabi Ayub harusnya orang yang hina. Padahal ia adalah manusia yang paling Allah cintai. Jadi, rezeki bukan tentang kaya atau miskin. Rezeki adalah ujian. Bagi yang kaya, ujiannya adalah syukur. Bagi yang sempit, ujiannya adalah sabar dan tawakal. Yang lulus bukanlah yang paling kaya, tetapi yang paling bersih hatinya. Kelima, kadang Allah menahan rezeki untuk menjaga kita. Mungkin ini yang paling menyentuh dan paling sulit diterima manusia. Kadang Allah menahan rezeki kita bukan karena membenci kita, tetapi karena menyelamatkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia baik bagi kalian.
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Ada orang yang jika kaya menjadi sombong. Ada yang jika banyak uang lalai sholatnya. Ada yang jika hidupnya longgar lupa akhirat. Maka Allah berkata seolah-olah aku menahannya karena aku sedang menjagamu dari keburukan dirimu sendiri. Betapa halusnya kasih sayang Allah. Namun sering kita salah paham dengannya. Sampai di sini kita telah memahami bahwa rezeki bukan semata kerja keras. Dosa dapat menghalangi rezeki masuk. Allah mengatur rezeki sebagai ujian, bukan penghargaan. Waktu tak pernah berhenti, rahasia terus mengalir. Inilah arus waktu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel Arus Waktu agar kita bisa terus menjelajahi sejarah, ilmu, dan misteri bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.